Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri Herlanda dengan NPM 192151124. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Denny Nurjamil. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pembelajaran saya selama TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Saya akan bercerita tentang pengalaman sekolah saya selama TK. Nah, waktu TK, saya masuk TK itu sekitar tahun 2006, berarti usia saya 6 tahun. Nah, pada usia 6 tahun itu rata-rata anak belum bisa mengenal huruf dan angka. Jadi mereka hanya bisa menggambar, namun menggambarnya pun masih abstrak. Jadi di TK itu kita selalu diajak untuk belajar mewarnai, belajar menggambar, belajar menghitung, belajar menulis angka, belajar menulis huruf. Menghitungnya pun masih sederhana, seperti misal hanya mengenal 1 ditambah 1 seperti itu. Nah, lalu setelah itu karena TK itu kita masih sering diajak bermain, jadi lebih sering bermain, seperti setiap orang dibentuk kelompok bermain sekitar 6 atau 7 orang. Jadi ada kelompok stroberi, kelompok anggur, kelompok jeruk, seperti itu. Nanti setiap kelompoknya itu diberi sebuah permainan. Nanti yang bisa maju ke depan, lalu pasti akan selalu diberikan hadiah. Nah, jadi waktu TK tuh lebih banyak mendapatkan hadiah karena jiwa anak kecil kadang kalau mendapat hadiah itu selalu lebih bersemangat dalam mengerjakannya. Nah, karena belajar di TK saja tidak cukup, sehingga sewaktu TK orang tua saya pribadi menyekolahkan lagi saya seperti les privat dengan guru saya, jadi hanya 2 orang. Nah, di situ saya belajar membaca, belajar menulis agar lebih lancar nanti ketika saya memasuki jenjang SD. Karena kalau misalkan kita waktu TK belum bisa untuk membaca, belum bisa untuk menulis, belum bisa untuk menghitung, nanti waktu kelas kita masuk udah ke jenjang SD, kita akan merasa kesusahan dan akan merasa kebingungan karena orang lain sudah bisa membaca, orang lain sudah bisa menghitung, orang lain sudah bisa menulis, sementara kita belum sama sekali. Jadi orang tua saya pribadi menyekolahkan saya lagi les privat setiap malam untuk memperlancar saya dalam membaca, dalam menulis. Setelah lulus TK, saya TK hanya setahun saja karena saya langsung ke 0 besar. Lalu masuk SD sekitar tahun 2007, berarti umur saya 7 tahun. Nah, di SD ini yaitu masih pembentukan seperti melancarkan membaca, menulis, dan menghitung. Nah, kan kalau di TK masih kayak harus dieja. Nah, kalau di SD ini kita harus dituntut untuk membaca, jangan udah tidak dieja lagi tapi udah sedikit lancar, sehingga pembelajarannya pun sedikit lebih cepat dari pembelajaran TK itu waktu kelas 1. Nah, kalau kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kita sudah harus bisa belajar mandiri, seperti sudah belajar merangkum yaitu kita harus membaca 1 buku atau 1 bab, terus kita rangkum hal-hal penting, yang penting-pentingnya saja. Nah, jadi kepintaran dalam membaca itu harus ditingkatkan. Nah, sementara waktu kelas 3, 4, 5, 6 di situ kita sudah mulai belajar tentang menghitung angka, belajar bahasa Inggris, belajar tentang kewarganegaraan kayak gitu. Nah, di pelajaran seperti itu kadang kita suruh membaca 1 bab misalkan,
lalu disuruh untuk merangkum hal-hal yang pentingnya saja, hal-hal yang poinnya saja. Nah setelah itu biasanya kita selalu dituntut untuk bisa menghafalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, yang seperti itu. Lalu pada saat SD kelas 4, 5, 6, di situ kita matematikanya juga sudah mulai ke jenjang yang menghitung dengan rumus, menghitung seperti pecahan, menghitung segitiga, menghitung KPK, FPB yang seperti itu. Jadi matematikanya juga sudah bukan yang 1 ditambah 1, tapi udah mulai perkalian, udah mulai pembagian, udah mulai pengurangan. Nah seperti itu. Jadi kita harus memupuk kebiasaan untuk membaca, untuk mengulas, untuk mengetahui pembelajaran yang hari esok akan dipelajari. Nah, saya lulus SD sekitar tahun 2012, berarti usia saya 12 tahun. Nah, setelah lulus SD, saya melanjutkan ke sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Negeri 1 Pangandaran. Nah, di SMP Negeri 1 Pangandaran ini ada 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas Excel akselerasi, yang kedua kelas bilingual, yang ketiga kelas olahraga, dan yang keempat kelas reguler. Nah, dari keempat ini saya masuk ke kelas bilingual. Nah, masuk ke dalam kelas bilingual ini harus melalui tes dulu. Jadi tidak sembarangan masuk. Jadi sebelum masuk SMP saya harus tes dulu apakah saya diterima atau tidak di kelas bilingual, dan ternyata saya diterima di kelas bilingual, yaitu kelas A. Nah, di kelas bilingual ini kan kalau reguler OR itu pulang jam 12 siang. Nah, sementara kelas bilingual dan kelas akselerasi yaitu pulang jam 3 sore karena ada kelas tambahan. Itulah perbedaan kelas Excel sampai kelas reguler. Nah, pada masa SMP ini yaitu awal pembentukan dari setiap siswa, karena perubahan dari SD ke SMP. SD itu siswa masih sering bermain, masih sering tidak jarang belajar dan lain-lain. Nah, sementara di SMP ini yaitu pembentukan siswa dari masa kanak-kanak menjadi masa menengah. Nah, jadi siswa itu ketika SMP harus dituntut harus bisa memahami materi secara dalam, secara penuh, harus bisa mengikuti organisasi-organisasi, harus bisa bergabung atau berbaur dengan yang lainnya. Jadi tidak sendirian dan tidak terus-menerus berteman dengan itu saja. Ketika kelas 1, semua siswa diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Itu sudah menjadi ketentuan. Jadi semua siswa kelas 1 harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, waktu kelas 2 dan kelas 3 saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan seni. Jadi di pramuka ini saya menjadi dewan penggalang, yaitu DP. Nah, setelah kelas 3 pensiun, saya mengikuti seni tari. Nah, di seni tari ini saya mengikuti beberapa event, beberapa kegiatan, dan beberapa lomba. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Meskipun saya sibuk sekolah dan sibuk juga dalam seni, tapi kita harus bisa membagi sama rata, memanage kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita main, kapan waktunya kita melakukan ekstrakurikuler kita gitu. Jadi secara tidak langsung kita sudah belajar untuk memanage waktu dengan baik. Kapan kita harus belajar, kita harus tahu, kita harus membuat jadwalnya. Jadi di kamar saya itu saya selalu menulis jadwal pelajaran. Nah, jadi misalkan hari esok saya ada pelajaran matematika ya
ilmu pengetahuan alam dan bahasa Inggris. Nah, saya itu dari malam sekarang berarti harus membaca sedikit tentang materi yang akan dipelajari besok. Jadi ketika hari esok tiba, kita sudah mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari, kita sudah mengenal langkah-langkahnya seperti itu. Nah, setelah belajar, kita harus memasukkan buku tersebut ke dalam tas. Jadi besok pagi kita tinggal berangkat, kita sudah mengerjakan tugas, tinggal mengumpulkan. Berbeda hal jika kita sebelumnya belum menyiapkan apapun, seperti kita tidak belajar, kita tidak mengerjakan tugas. Nah, pada hari esoknya pasti semuanya akan menjadi berantakan, semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Nah, seperti misalkan, aduh ternyata besok ada PR, ternyata kita belum mengerjakannya, sehingga kita harus menyontek dengan teman, harus buru-buru mengerjakannya. Nah, itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Setelah melewati masa SMP, saya lulus SMP yaitu tahun 2015. Usia saya berarti 15 tahun. Nah, saya masuk ke sekolah menengah atas yaitu di SMA Negeri 1 Pangandaran. Di situ, waktu di SMA ini, sebelum masuk ke dalam kelasnya masing-masing, kita melakukan MOPD. Nah, MOPD ini yaitu pengenalan masa lingkungan. Kan zaman dulu disebutnya MOS. Nah, kalau sekarang MOPD, kan kalau dulu mah tentang kita harus menggunakan pita, harus menggunakan apa. Nah, pada zaman saya kebetulan sekali itu sudah berubah menjadi MOPD, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi selama seminggu kita diajak untuk mengenal lingkungan sekolah, mengenal teman-teman kita. Nah, jadi pada masa MOPD ini kita belum dibagi-bagi jurusan seperti jurusan IPA dan jurusan IPS. Jadi semuanya masih bergabung, masih menyatu. Nah, kelasnya itu banyak banget ya. Kelas IPA saya sampai IPA 7, IPS-nya sampai IPS 6. Nah, setelah MOPD selesai, baru dibuat penjurusan kelas. Jadi kita harus melewati tes psikotes. Nah, tes psikotes ini bisa menentukan apakah kita cocok di jurusan IPA atau tidak. Nah, saya menulis jurusan yang saya mau, yaitu jurusan IPA. Jadi ternyata saya cocok di jurusan IPA. Jadi saya membawa jurusan IPA. Saya ditempatkan di IPA 5. Nah, di IPA 5 ini saya sebelumnya tidak mengenal siapapun, paling hanya beberapa saja, itu pun teman SMP saya dan teman SD saya. Nah, setelah itu kita seperti biasa hari pertama pengenalan setiap siswanya, sehingga kita mengenal semuanya di dalam kelas, siapa saja seperti itu. Nah, pada saya waktu kelas 1 di sekolah saya masih menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP. Belum menggunakan 2013. Jadi pulang sekitar pukul 12 siang. Nah, kelasnya pun waktu pada masa saya sudah tidak di rolling lagi. Kan satu kakak tingkat saya itu masih di rolling kelasnya. Jadi setiap kenaikan kelas mereka selalu di rolling. Jadi temannya tidak itu saja. Jadi mereka merasakan circle pertemanan yang lainnya. Sementara saya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA kelasnya masih tetap sama, yaitu 12 kelas IPA 5. Nah, setelah itu waktu saya naik kelas 2, nah ketika saya kelas 2 SMA barulah ditetapkannya kurikulum 2013. Nah, di kurikulum ini diharuskan semua siswa pulang sekitar jam 3 sore. Jadi yang biasanya jam 12 itu tiba-tiba jam 3 sore. Nah, selain itu juga diharuskan siswa yang mencari materi seluruh materinya, sementara guru hanya memberikan bahannya saja dan gurunya menjadi sebagai fasilitator. Jadi yang lebih aktif
lebih ke siswanya. Jadi lebih sering guru memberikan sebuah kelompok, membuat sebuah kelompok, lalu memberikan tugas dan mempresentasikannya ke depan kelas. Karena memang sistem KTSP ini mengharuskan siswa-siswanya yang lebih aktif, sehingga menghasilkan generasi yang lebih cerdas lagi. Tapi yang menggunakan kurikulum 2013 ini hanya angkatan saya dan adik kelas saya. Yang kakak tingkatnya itu tidak, karena mereka akan melaksanakan ujian nasional karena mereka itu sudah tingkat akhir, sehingga mereka tetap menggunakan KTSP dan adik-adiknya menggunakan kurikulum 2013. Setelah saya lulus SMA sekitar tahun 2019, usia saya 19 tahun, saya melanjutkan perkuliahan saya ke jenjang perguruan tinggi, yaitu di Universitas Siliwangi. Saya masuk melalui ujian mandiri karena SNMPTN, SBMPTN saya ditolak. Jadi saya melakukan ujian mandiri di Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika. Saya kelas D. Nah, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA itu sangat berbeda dengan pada masa kuliah. Pada masa SD sampai SMA kita terus diberikan oleh gurunya, maksudnya kita dibimbing oleh gurunya, kita bisa bekerja sama. Sementara ketika di kuliah kita tuh benar-benar harus dituntut untuk mandiri, harus dituntut untuk bisa berpikir secara jarak jauh, secara jangka panjang. Nah, jadi terkadang dosen hanya memberikan bahan-bahannya saja, sehingga kita harus mencari secara sendiri, mencari bahan-bahan lain tentang materi tersebut agar kita bisa memahami materi itu. Selain itu juga terkadang kita harus dituntut untuk bisa mandiri, untuk bisa membimbing diri kita sendiri, karena kalau sudah kuliah itu jarang banget ada temen yang bisa kayak diajak untuk bekerja sama, kayak misalkan belajar bareng kayak gitu. Terkadang mereka tuh lebih sibuk sama dirinya sendiri, jadi tidak semua orang bisa membantu. Nah, sehingga kita harus jangan bertergantungan dengan orang lain. Nah, menurut saya di kuliah itu sangat beda dari jenjang yang lainnya, karena ya seperti itu, kita harus dituntut secara mandiri, kita harus siap secara fisik dan emosional kita harus bisa. Selain itu, materi-materi di perkuliahan itu sangat-sangat susah, bukan susah ya, gimana ya, kan kalau dari masa-masa sekolah itu hanya dasar-dasarnya saja. Sementara saat kuliah kita tuh harus mendalami, kita sudah terjun ke dalam jurusan yang kita bawa itu. Seperti saya jurusan matematika. Nah, kalau yang kita pelajari waktu sekolah itu hanya dasar-dasarnya saja, sementara pas udah kuliah ternyata itu sampai ke titik akarnya kita mencari. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya sangat-sangat jauh. Sebenarnya kuliah itu seru banget, apalagi waktu kan karena sekarang ada pandemi. Jadi sebelum pandemi itu, setelah pulang kuliah, jadi kita tuh bisa ngumpul di satu kosan, terus kita bisa ngerjain tugas bareng, bisa belajar bareng kayak gitu. Jadi seudah pulang kuliah, habis pusing-pusing, kita bisa curhat-curhatan bareng teman-teman. Itu sih yang paling seru. Terus udah gitu kita bisa jadi anak rantau, kita bisa tahu tentang jurusan itu, kita bisa tahu tentang jurusan orang lain karena kita punya koneksi, kayak punya temen dari jurusan-jurusan lain. Itu sih yang paling seru itu, kalau kita sudah mempunyai teman dari jurusan-jurusan lain, jadi kita bisa saling sharing, kita bisa saling. Selanjutnya yaitu kesan dan pesan selama kuliah.
kalau kuliah itu kan universal, jadi dari pelosok manapun, dari kota manapun ada di universitas tersebut. Nah, selain itu juga, jadi saya bisa mengenal adat A, adat B, dan adat C, seperti itu. Lalu selain itu juga saya bisa mengenal teman-teman dari jurusan-jurusan lain, teman-teman dari jurusan manajemen, jurusan bahasa Inggris, jurusan ekonomi. Jadi ketika saya ada mata kuliah misalkan saya ada mata kuliah bahasa Inggris, nah saya bisa bertanya kepada teman saya yang kuliah di jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi kita bisa sharing apa yang kita punya, apa yang kita dapat, kita bisa sharing dengan teman jurusan yang lain. Selain itu, di kuliah sangat menyenangkan karena kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, karena waktu saat SD, SMP, SMA kita itu kayak masih anak-anak banget, masih bergantung kepada orang lain. Terus di kuliah juga kan kita ngekos gitu, jadi kita bisa belajar mandiri, belajar nyuci, belajar masak, dan lain-lain. Nah, selain itu pesannya yaitu semoga Universitas Siliwangi semakin berkembang, semakin maju lagi, bangunan-bangunannya juga semakin diperbaharui lagi, terutama dalam fasilitasnya. Semoga bisa dilengkapi lagi seperti AC-nya dan lain-lainnya. Selain itu, semoga sistem pembelajarannya juga semakin menyenangkan, semakin membuat orang-orang di luar sana tertarik untuk bersekolah di Universitas Siliwangi ini. Cukup sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, karena ini baru pertama kali ngobrol depan kamera, kayak masih gugup, jadi masih banyak jeda-jeda dan banyak mikirnya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.